Tos niku tesih enten lingkungan. Ya nggih, Nah, ini adalah caplak. Caplak banyak sekali. Nih. Nah, ini caplak. Caplak. Nih. Di sela-sela ini banyak sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sigit Deso. Kali ini kita akan bahas masalah caplak yang ada di sapi, karena ini cukup penting saya sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua. Salam beternak, semoga sukses untuk kita semua. Tos niku tesih enten lingkungan. Ya nggih, Nah, ini adalah caplak. Caplak banyak sekali. Nih. Nah, ini caplak. Nih, di sela-sela ini banyak sekali. Nah, ini caplak. Ini banyak sekali. Kuat sangat deh. Niku kok niki ten dhuwur niki mesti akeh buah nih. Dibakar itu. Wah. Nah, nggih. Nah, ini di sapinya ini juga sangat banyak. Makanya sulit membasmi. Ini sapi ini banyak banget. Nah, ini jangan cepeng deh, delete deh. Kula nggih video deh. Nah, ini banyak sekali. Banyak. Kalaupun sapinya ini, kalau sapinya kita suntik, itu kalau lingkungannya belum bersih, nanti tetap kembali lagi ke sapinya. Nggih. Ning rak niki pun nganu cara dene nganu pun nggih tahan nganu. Mungkin tesih ten mriki. Ning pun mati deh. Pun mati. Nggih, mungkin kula suntik nggih. Nganu kalih jaga kebersihan. Ya, terus mungkin lingkungannya bersih nggih. Pun ngertos lho, Dik. Nggih-nggene pun ngertos lho. Jenengan teng selempit ngaten niku. Ten ngisor kudune enten nggih. Diren. Nah niki lemah banget. Nggih, kula suntik deh. Pada sapi caplak itu termasuk caplak keras. Dalam siklus hidupnya dia mengalami perkembangan, yaitu dari telur, larva, kemudian nimfa dan dewasa. Dalam siklus hidupnya itu caplak itu bisa dalam satu hospes, atau dia ada 2 atau 3 tahap hospes. Yang pertama paling sering terjadi adalah pada sapi itu biasanya hanya 1 hospes atau 2 hospes. Jadi pada saat telur kemudian menetas, kemudian dia akan menjadi larva. Larva ini sebelum dia ke sapinya, dia akan berada di lingkungan, yaitu pada rumput-rumput itu. Kemudian pada saat ada kesempatan untuk pindah ke hospes, dia akan pindah ke sapi. Perkembangannya dia bila hanya 1 tahap, artinya hanya pada sapi tersebut, dia mulai dari nimfa sampai dewasa berada di sapi tersebut. Kemudian bila dia ada 2 tahap, artinya pada saat dia menjadi nimfa, kemudian menghisap darah pada sapi, kemudian dia jatuh ke tanah, dia akan pindah ke hospes yang lain. Hal ini paling sering terjadi pada sapi. Di antara itu yang kita perlu perhatikan bahwa caplak itu selain dia menghisap darah, dia juga membawa penyakit. Artinya bisa dia membawa bakteri, virus, atau protozoa, atau rickettsia. Jadi yang menjadi masalah di sini tidak hanya karena dia menghisap darah, dia juga membawa penyakit yang bisa membahayakan sapi. Kadang ada juga yang bersifat zoonosa. Otomatis gejala yang ditampilkan yang menjadi gejala penyakitnya pada sapi diantaranya adalah anemia, karena begitu dia menghisap darah, dia akan full menghisap darah sehingga tubuh caplak itu bisa menjadi 10 kali lipat dari tubuh sebenarnya. Sehingga ada literatur yang menyatakan bahwa dia mampu menghisap sampai 0,2 lebih mili darah 1 ekornya. Kemudian dalam perkembangannya
caplak itu mampu bertelur cukup banyak, sehingga perkembangan caplak itu akan sangat banyak sekali. Satu kali bertelur, setiap hari dia bertelur, sehingga jumlah telur yang dihasilkan per ekor bisa sampai 3.000 sampai 5.000 telur. Dan hal ini akan menyulitkan kita bila dalam hal penanganannya tidak dilakukan dengan serius atau dengan bersama-sama. Artinya tidak bisa kita hanya mengobati sapi tanpa menghilangkan caplak yang ada di lingkungan. Kita balik lagi ke lingkungan. Pada saat caplak dalam siklus hidupnya kan caplak ada beberapa siklus, ada 2 tahap, ada 1 tahap. Pada sapi sering terjadi 1 atau 2 tahap karena biasanya sapi dikandangkan. Pada saat caplak itu bertelur, kemudian tuntas dia bertelur, induk akan mati, tetapi yang jantan masih tetap hidup sehingga bisa membuahi betina yang lain. Ada 3.000 lebih telur yang dihasilkan per ekornya. Pada saat dia bertelur sekitar 2-10 minggu, telur tersebut akan menetas. Setelah telur menetas, kemudian akan menjadi larva. Larva ini mampu hidup sampai berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan, sampai dia mendapatkan hospes atau sapi dalam hal ini, untuk bisa dia bertahan sampai dewasa. Dia berada di lingkungan, kemudian dia akan berada di rumput-rumput, di pucuk-pucuk rumput atau di situ sampai dia punya kesempatan untuk pindah ke sapi atau ke hospes atau ke sapinya. Setelah dia nempel atau berada di sapi, dia akan berubah menjadi nimfa dan menghisap darah, begitu seterusnya. Dalam siklus hidup caplak itu bisa terjadi sekitar 6 minggu sampai 3 tahun. Hal ini tergantung situasi dan kondisi, karena beberapa, kalau di negara kita, di negara tropis seperti kita itu siklusnya akan lebih cepat karena tidak melewati musim dingin dan sebagainya. Perkembangannya pada sapi yaitu mulai dari telur di lingkungan, kemudian larva itu masuk ke sapi, berada di sapi. Setelah mencapai sapi, dia berubah menjadi nimfa, dari nimfa kemudian menjadi dewasa. Setelah dewasa ini larva akan kawin, kemudian setelah dia kenyang menghisap darah, kemudian yang betina akan jatuh ke tanah, dia akan bertelur di tanah. Saya katakan tadi bahwa dia bertelur setiap hari sehingga bisa mencapai 3.000 sampai 5.000 butir. Begitu seterusnya perkembangan siklus hidupnya. Pada tahap larva ini, setelah saya amati, tidak hanya di lingkungan, ternyata di kandang dia juga mampu untuk bertahan hidup di sana, bisa berbulan-bulan di sana walaupun dia tidak makan, tidak menghisap darah. Jadi di lingkungan seperti yang saya video itu, dia ada di sela-sela bebatuan, di sela-sela kandang, di caga atau di dinding kandang, atau bahkan di jerami yang ditumpuk di atas kandang. Ini kita harus punya strategi untuk supaya bisa menghilangkan caplak tersebut. Strategi yang bisa kita lakukan itu ada 2 macam. Yang pertama adalah menghilangkan caplak yang ada di lingkungan, artinya ada di tanah, ada di kandang dan di jerami tersebut. Kemudian yang kedua adalah mengobati sapinya. Pada saat pemberantasan yang ada di kandang, hendaknya sapi dikeluarkan dulu karena ini untuk keefektifan dalam pengobatannya. Setelah sapi dikeluarkan dari kandang, sapi diobati. Pengobatan sapi ada beberapa cara. Yang pertama adalah dengan disemprotkan. Obat yang paling efektif adalah dengan pestisida atau akarisida, banyak macamnya. Sebenarnya ada non kimia atau bahan kimia atau bahan-bahan tradisional lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu dan peternak sudah biasa melakukannya. Tetapi yang paling efektif adalah dengan pestisida ataupun dengan akarisida. Dengan pestisida atau akarisida itu dengan cara disemprotkan dengan konsentrasi yang rendah atau jangan terlalu tinggi karena bisa meracuni sapinya. Dengan konsentrasi tertentu yang cukup rendah saja, kemudian sapi berada di luar kandang, kemudian disemprot. Kemudian setelah kering,
beberapa waktu setelah kering dan kita yakin bahwa caplak sudah mati, kemudian kita guyur pakai air atau diguyang atau dimandikan sapinya sampai kering, kemudian setelah kandang bersih baru bisa dimasukkan ke kandang. Kemudian yang kedua adalah dengan cara dipping atau dicelupkan. Jadi ada bak tertentu untuk sapi bisa lewat situ dan sapinya didipping. Ini juga menggunakan akarisida. Cara yang juga efektif adalah dengan injeksi, biasanya dengan pakai ivermectin. Ini juga cukup efektif, tetapi hanya bisa dipakai untuk sapinya. Atau obat-obat parasit yang lain yang disemprotkan pabrikan yang saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Kemudian yang kedua adalah di kandang. Di kandang ada caplak harus bisa dibersihkan, artinya di sela-sela kandang, kemudian jerami harus dikeluarkan, diganti dengan jerami yang baru, artinya jerami yang lama di situ pasti akan banyak sekali caplak yang ada di situ. Kemudian lantai kandang, di lantai kandang tempat bertelur dari caplak, kemudian di sela-sela tempat pakan, kemudian di dinding-dinding kandang itu harus dibersihkan dengan benar dan dengan tepat sehingga seluruh caplak yang ada di situ bisa kita netralkan. Tanpa dilakukan hal tersebut, mustahil kita bisa membasmi caplak yang ada di kandang kita, karena kita tahu bahwa caplak itu adalah hewan yang sangat tahan terhadap situasi lingkungan seburuk apapun, termasuk terendam dalam air juga dia tahan, dalam hal kekeringan juga tahan, atau bahkan dia tidak makan selama berbulan-bulan dia juga bisa tahan. Hal ini akan menyulitkan bila kita tidak segera melakukan terapi atau pembersihan di sapi maupun di kandangnya. Kenapa kita harus mengobati caplak ini? Karena caplak ini selain dia menimbulkan penyakit pada sapinya, yaitu bisa anemia karena caplak menghisap darah, ataupun penyakit bersifat zoonosis yang bisa menularkan ke manusia, ataupun dia membawa penyakit baik bakteri, virus atau protozoa atau jenis yang lain. Termasuk yang paling sering terjadi adalah parasit darah, bisa anaplasmosis atau theileriosis atau babesiosis. Pada kasus babesiosis ini cukup khas karena bisa menimbulkan kematian pada sapi sekitar 80-90% bila tidak segera diobati dalam waktu yang cukup cepat. Jadi dengan tanda biasanya kencing darah, dalam kondisi seperti ini maka obat yang sudah saya sampaikan di video sebelumnya itu bisa dilakukan, harus dengan secepat mungkin bisa dilakukan. Dalam hal ini kita harus segera tanggap supaya bisa membebaskan caplak dari peternakan yang ada di tempat kita. Apalagi sapi berada di kelompok ternak atau sapi kita cukup banyak, hal ini bisa menimbulkan kerugian cukup besar bila tidak segera ditangani dengan baik. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk kali ini, semoga bermanfaat untuk para peternak. Salam bagi peternak, salam ngarit, salam maju untuk peternak, semoga sukses. Salam ngarit.